Perintah Quran untuk sholat 5 waktu menjawab kebingungan Ade Armando. Ternyata ada yang mengaku muslim tapi tidak tahu tentang aturan sholat. Mengaku muslim tapi tidak paham Quran. Parahnya sudah berani bicara tentang Islam. Dan itu dimuat di mana-mana. Heran juga kalau Ade Armando bisa menjadi dosen. Dengan naifnya dia bilang bahwa Quran tidak memerintahkan sholat 5 waktu. Come on. Dia tak paham dalil untuk menggunakan hadis atau mematuhi hadis. Itu ada juga perintahnya di Quran. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan hadis itu adalah perintah Quran, termasuk salah satunya adalah tata cara sholat itu. Ia juga bingung tentang definisi atau makna dari syariat itu. Apa yang dimaksud dengan syariat? Dia masih bingung. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Sebagai muslim, harusnya dia tahu Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran, banyak sekali manusia menggunakan akalnya untuk berpikir. Salah satunya di Quran Surah Ibrahim 14 ayat 52 ini. Jadi segala sesuatunya pasti ada cantolannya, ada pengaturannya dalam Al-Quran. Baik itu secara tersirat maupun tersurat. Termasuk juga hadis atau sunnah Nabi lebih tepatnya. Inilah dalil Muslim mematuhi hadis atau sunnah Nabi yang termaktub dalam hadis. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 59. Lewat Quran Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yakni Al-Quran dan Rasul dengan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Inilah perintah Quran agar kita mengikuti atau menaati contoh teladan Nabi atau sunnah Nabi, dan itu bisa didapat dari hadis yang sahih dan hadis yang terpercaya. Inilah kenapa Allah utus Nabi dalam bentuk sebagai manusia, bukan malaikat atau yang lainnya. Karena manusialah yang bisa menjadi contoh paling tepat bagi manusia lainnya. Dan Allah tunjuk Nabi Muhammad sebagai contoh teladan, termasuk teladan dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Teladan dan contoh Nabi yang bisa diketahui dari hadis. Jelas ya, posisi hadis di sini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Quran yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah yang termaktub di dalam hadis. Dengan adanya perintah Allah di Quran yang termuat di surat 4 An-Nisa 59 inilah, maka manusia pun lantas mengikuti sunnah Nabi yang bersumber pada hadis. Jadi muslim berpedoman kepada hadis itu tidak sembarangan, tapi memang ada perintah Qur'annya. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan hadis itu adalah perintah Quran. Sampai sini jelas ya, pergunakan akalnya. Segala sesuatu di dunia ini dalam berbagai aspeknya pasti sudah ada aturannya di Quran, yang rinciannya bisa dalam bentuk hadis atau ijma ulama. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Sumber utamanya adalah Al-Quran, dan hadis yang benar pasti tidak akan bertentangan dengan satu pun ayat Quran. Dalam banyak ayat Allah perintahkan agar kita menaati Rasul, mengikuti segala contoh beliau, termasuk dalam hal ini adalah sholat 5 waktu, yang merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah Quran untuk taat kepada Rasul. Dalilnya banyak, ada Quran Surah 3 Ali Imran ayat 132, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Lalu Quran 8 Al-Anfal ayat 20, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi, jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana teladan Nabi, maka itu telah dikatakan sebagai berpaling dari Allah dan mengingkari perintah Quran. Taat kepada Rasul sampai dengan taat kepada Allah. Itu perintah Allah dalam Quran.
Quran Surah 4 An-Nisa ayat 80. Disebutkan pula di Quran Surah 4 An-Nisa ayat 13, yaitu barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan bisa masuk ke surga. Inilah pentingnya yang mengaku muslim untuk mematuhi dan menjalankan syariat Islam, karena syariat itu adalah ketaatan. Bentuk ketaatan adalah mematuhi syariat Islam jika ingin masuk ke surga. Disebutkan pula di Quran Surat 48 Al-Fat ayat 17, yang menyebutkan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih, neraka tentunya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mendefinisikan dengan jelas bahwa syariat Islam adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya dan para pemimpin dari kalangan orang beriman. Bagi yang ingin masuk surga, maka tentunya harus mengikuti syariat Islam dengan sepenuh-penuhnya, sebagai bentuk ketaatan kepada Rasul dan mematuhi perintah Allah yang termaktub dalam Quran, di banyak ayat Quran. Dan syariat itu mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum itu disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasul-Nya. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir seluruh aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sejak mulai lahir hingga mau masuk ke liang lahat. Manusia tak bisa lepas dari syariat Islam. Islam rahmat bagi seluruh alam. Karena syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Syariat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di seluruh sendi kehidupan ini. Telah diingatkan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Kembali kepada dalil salat 5 waktu dalam Quran, akan saya perjelas lagi. Padahal kalau mau mengamati tangan, sebenarnya secara tersirat Allah telah tunjukkan jarak salat 5 waktu itu. Tapi rupanya Adi Armando tak mampu menggunakan akalnya atau memang hanya pendek akalnya. Dia mengklaim perintah salat hanya 3 waktu. Padahal di Quran jelas diperintahkan untuk taat dan meneladani kepada Nabi. Teladan Nabi itu bisa diketahui dari hadis. Oke, perhatikan ini. Dalil perintah sholat dari Quran yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat. Lalu dalil yang kedua dari Quran, perintahnya adalah di surah An-Nisa ayat 103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, mengenai penentuan waktunya itu, ikuti teladan Nabi, taati Nabi. Sesuai surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Perhatikan betul ini surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 80. Lalu bagaimana cara meneladani Nabi itu? Perhatikan surat 4 juga An-Nisa ayat 59. Di mana disebutkan di sini untuk mengikuti sunnah Rasul, sunnah Nabi. Ini adanya bisa kita ketahui dari hadis. Inilah dalil mengikuti hadis itu, yaitu Quran surah 4 An-Nisa ayat 59. Allah perintahkan lewat Quran untuk mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi bisa diketahui dari hadis. Inilah dalilnya. Jadi, hadis itu merupakan bagian yang tak terpisah dari Quran. Ibaratnya undang-undang dasar dengan undang-undang pelaksanaannya. Orang hukum pasti paham ini. Lalu Allah tegaskan lagi di Quran surah 24 An-Nur ayat 56. Laksanakanlah sholat dengan taat kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Rahmat itu, rahmat dari Allah adalah syarat untuk masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, taatlah kepada Allah, sholatlah sesuai teladan Nabi yang termuat dalam hadis. Nah ya, jangan malas mikir, dipakai otaknya, pakai akalnya. Alam pun telah memberikan
kisi-kisi petunjuk tentang waktu 5 sholat itu, perhatikan tangan jari. Allah tidak menciptakan alam termasuk tangan manusia secara percuma begitu saja atau asal-asalan, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya bagi yang mau berpikir. Lalu perhatikan Quran surah 17 Al-Isra ayat 78. Ada kata syamsi, laili, dan fajar. Jangan diartikan ini hanya 3 waktu, karena pada saat sesudah matahari tergelincir itu, ada sholat zuhur dan asar yang diteladankan, dicontohkan oleh Nabi. Perintah Quran apa? Taati Nabi, ikuti teladan Nabi. Dalam hal ini juga dengan jumlah rakaat dan juga tata cara bacaannya. Semuanya bisa diikuti sesuai teladan Nabi yang terdapat di dalam hadis. Quran perintahkan untuk ikuti hadis yang memuat sunnah Nabi di dalamnya. Dalilnya, Quran Surah 4 An-Nisa ayat 59. Begitu juga pada saat lail atau saat gelap malam, yaitu ada maghrib dan isya yang dicontohkan oleh Nabi. Allah mengutus manusia sebagai Nabi, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjadi teladan dan contoh bagi manusia agar beribadah tepat sesuai kehendaknya. Allah tidak mengutus Nabi dari golongan malaikat, karena akan sulit bagi manusia untuk mengikutinya. Makanya Allah utus Nabi, yaitu manusia, karena agar manusia yang lain bisa mencontoh Nabi dengan mudah, karena sesama manusia. Lalu pada waktu fajar atau pada waktu pagi hari, dini hari, ada sholat subuh yang juga telah dicontohkan oleh Nabi, jumlah rakaat dan juga tata cara bacaannya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Selain itu ada juga sholat sunnah sebelum dan sholat sunnah sesudah yang juga harus diikuti sesuai teladan Nabi yang termuat dalam hadis. Bisa dibayangkan alangkah tebalnya Quran kalau segala sesuatu harus dimasukkan ke dalam Quran secara rinci. Quran sempurna dan lengkap, tapi tak perlu harus secara rinci dan detail. Ibarat undang-undang dasar, ada undang-undang pelaksananya. Secara rinci dan detail perintah sholat 5 waktu di Quran itu bisa dilihat dari hadis yang berikut ini. Hadis riwayat Muslim yang menyatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat. Ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang. Selama belum masuk waktu asar. Sedangkan waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Lalu waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Kemudian waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Hadis ini sesuai dengan ayat Quran, tak hanya 1 ayat tapi banyak ayat. Banyak ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi, karena taat kepada Nabi dinyatakan Allah, itu sama saja dengan taat kepada Allah. Lalu juga ayat tentang waktu sholat tadi, waktu-waktu sholat, dan juga banyak sekali ayat yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal untuk berpikir. Lalu ayat tentang perintah untuk mengikuti sunnah Nabi yang termaktub di dalam hadis. Itu semua perintah Quran. Lalu Nabi tegaskan lagi dalam hadisnya, yaitu hadis riwayat Ahmad yang menyatakan, sholat 5 waktu akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Barang siapa tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau berbeda sholatnya dengan yang 5 waktu ini, maka itu sama saja menentang kepada Nabi dan menentang kepada Allah. Tidak taat kepada Nabi, maka itu tidak taat juga kepada Allah. Jadi jangan mengharap surga. Jangan pula mengaku sebagai Islam atau Muslim karena tidak taat kepada Nabi. Sekaligus tidak taat kepada Allah yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Perhatikan bunyi hadisnya begini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapat keselamatan pada hari kiamat
Ia yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di mana? Di neraka.